Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1957. Chapter 1957 Panggilan, Misi. Terlepas dari basis kultivasi Tangulin, dia jelas merasa tertekan di bawah Gunung Taisan ketika cahaya 9 warna muncul. Garis darah di dalam tubuhnya berfluktuasi dengan hebat seolah-olah mencoba meninggalkan tubuhnya untuk mengikuti cahaya. Apa itu? Gu Yuena membuat gerakan mengangkat. Bola cahaya 9 warna melonjak langsung ke inti pusaran hitam di langit secara instan. Seketika, pusaran hitam mulai berubah menjadi 9 warna. Semburan aura spiritual yang kuat dan menakutkan meledak darinya, menyebar keluar seketika. Tangulin tidak dapat mendeteksi sejauh mana cakupannya meskipun memiliki kesadaran ilahi. Sangat mungkin itu menutupi seluruh benua Douluo. Mata Gu Yuena berubah 9 warna pada saat ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, panggil, misi. Pada saat berikutnya, dengungan terdengar menggema di langit dan tanah. Fluktuasi spiritual yang aneh meledak. Tangulin merasakan jiwanya terjebak dalam keadaan kesurupan sesaat, tetapi dia segera pulih setelah itu. Dia buru-buru menoleh ke samping untuk melihat rekan-rekannya di belakangnya. Sepertinya rekan-rekannya hanya terpengaruh sedikit. Dia merasa lebih nyaman mengetahui itu. Namun, dia merasa terbebani oleh beban yang berat. Dia memahami Gu Yuena dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sembrono. Tentunya, dia memiliki tujuannya ketika dia melepaskan kesadaran dewa yang tak terhitung jumlahnya lebih tinggi dari Tangulin. Tiba-tiba, siluet terbang melewati Tangulin dan menukik ke arah Gu Yuena. Tangulin tertegun sejenak saat melihat siluet itu. Tidak lama kemudian, dia menjadi pucat karena ketakutan. Siluet itu tepatnya milik Kilin Douluo Tongyu. Dalam sekejap cahaya, limit Douluo Tongyu terbang masuk dan tiba di belakang Gu Yuena. Dia berdiri di belakangnya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa dia menatap kosong seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Tongyu bukanlah satu-satunya orang yang terpengaruh. Segera setelah itu, 2 siluet lagi ditembakkan dan berjalan di belakang Tongyu. Mereka adalah pasangan suami istri, Lan Muzi dan Tang Yingmeng. Apa yang terjadi? Tim ayah dan anak, Titan Douluo Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang, mengikutinya. 2 limit Douluos yang hebat terbang untuk berdiri di belakang Gu Yuena. Mereka juga memiliki tatapan kosong di mata mereka. Rupanya, mereka telah kehilangan kendali atas kesadaran dewa mereka. Tangulin berkata dengan terkejut namun dengan sikap marah, Gu Yue, apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Siluet lain mulai terbang dari kejauhan. Lebih banyak siluet terbang keluar dari pagoda roh juga. Mereka semua berkumpul di belakang Gu Yuena dan banyak dewa binatang. Semua orang sepertinya telah kehilangan kesadaran dewa mereka. Mereka tampak jinak, patuh, dan hormat. Cukup banyak orang yang terbang dari kota Shrek juga. Selanjutnya, Tangulin berkenalan dengan sebagian besar dari mereka. Mereka adalah Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Klan Titan, dan juga beberapa klan pembantu lainnya. Selain Shrek Six Monsters, Gale Saber Dimensi Majinchi, Body Douluo Aruheng, Sigat Douluo Chen Xinji, dan Light Dark Douluo Long Yeiwei, orang-orang lainnya berkumpul di belakang Gu Yuena. Kami telah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Apakah Anda berpikir bahwa pagoda roh mampu mengembangkan jiwa roh 10.000 tahun buatan manusia dengan kemampuan penelitiannya? Mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa saya. Selain itu, tujuan saya bergabung dengan pagoda jiwa adalah untuk mengontrol, tetapi menggunakannya untuk mengontrol lebih banyak lagi master jiwa. Bagaimanapun, hampir semua master jiwa di dunia umat manusia perlu mendapatkan jiwa roh mereka melalui pagoda roh. Oleh karena itu, siapapun yang telah memperoleh 10.000 tahun jiwa roh hitam dari pagoda roh akan berada di bawah kendali kesadaran dewa inti dewa naga saya. Secara alami, itu jauh dari cukup. Bagaimanapun, Feng Hao Douluo yang memiliki peringkat judul Douluo bertahun-tahun yang lalu tidak perlu menyatu dengan jiwa roh lagi. Saya menciptakan platform 10.000 binatang sehingga mereka yang jiwa rohnya terangkat di platform 10.000 binatang berada di bawah kendali saya. Anda pengecualian karena Anda sudah memiliki kesadaran ilahi, tetapi saya tidak bisa mengendalikannya. Gu Yuena menjelaskannya dengan sangat tenang seolah-olah dia hanya berbicara tentang masalah sepele.
Tang Wulin menjadi pucat. Jadi, maksudmu itu, dia segera berbalik untuk melihat-lihat. Seperti yang diharapkan, Gale Saber Demon Sima Jinchi, Body Douluo Aruheng, dan Shrek Six Monsters yang sebelumnya baik-baik saja sekarang mengasumsikan tatapan kosong. Mereka terbang menjauh dari Tang Wulin untuk bergabung dengan tim Gu Yuena. Mereka telah menemani Tang Wulin untuk mengambil bagian dalam festival Juice for Aspals di masa lalu, dan mereka semua juga telah memasuki 10,000 Beast Platform. Gu Yuena berkata dengan nada acuh tak acuh, ada lebih dari separuh master jiwa dengan peringkat 7 cincin ke atas yang sekarang di bawah kendaliku. Selain itu, saya memiliki legiun binatang buas jiwa kami. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melawan kami sekarang? Selain itu, komandan pasukan umat manusia semuanya adalah master jiwa yang kuat termasuk Divine Bruce Douluo dan Bright Mirror Douluo. Mereka semua telah memasuki platform 10.000 binatang di masa lalu. Mereka juga telah menerima panggilan, jadi mereka akan segera bergabung dengan kita dan berada di bawah kendali saya juga. Hanya ada 4 yang mulia di belakang Anda yang tidak memasuki platform 10.000 binatang atau mendapatkan roh-roh 10.000 tahun sebelumnya. Ya, hanya ada 4 tetua yang tersisa berdiri di belakang Tang Wulin saat ini. Mereka adalah Douluo Zhangxin yang asmara, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, Douluo Long Yewe yang gelap terang, dan Dewa Laut Douluo Chen Xinji. Mereka semua telah mencapai peringkat limit Douluo di tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak perlu bagi mereka untuk mendapatkan jiwa roh. Adapun platform 10.000 binatang, mereka tidak peduli sama sekali. Sementara itu, Tang Wulin merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Jika semuanya terjadi sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan Gu Yuena, krisisnya akan jauh lebih parah daripada ancaman yang disebabkan oleh Abyssal Plane sebelumnya. Jumlah master jiwa umat manusia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ada cukup banyak Feng Hao Douluo di dunia sekarang. Setiap Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota. Sejumlah besar dari orang-orang yang berdiri di belakang Gu Yuena ini adalah teman dan temannya. Dia memiliki barisan yang kuat sementara, di sisi lain, dia sendirian dan tidak berdaya. Seperti yang dikatakan Gu Yuena, persiapan mereka cukup untuk semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Mereka sudah bisa menjalankan kendali mutlak atas segala sesuatu ketika hal itu diungkapkan kepada orang-orang saat ini. Hanya orang seperti penguasa Plane atau dengan peringkat inti kehidupan yang bisa menghentikan mereka. Namun, orang-orang itu tertidur lelap. Tang Wulin tidak akan mendapatkan bantuan dari ayahnya. Siapa yang mengira bahwa pada acara yang menggembirakan seperti lamaran pernikahan akan terjadi pergantian peristiwa yang menakjubkan? Meskipun masih ada ribuan individu yang berpikiran jernih di benua Douluo, apa gunanya mereka? Apakah mereka bisa menghentikan master jiwa yang terpesona? Selain itu, angkatan bersenjata umat manusia telah habis. Kapal perang dari 3 armada besar semuanya dimusnahkan. Bermacam-macam senjata dan perlengkapan semuanya rusak dan hilang selama perang melawan Abyssal Plane. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Gu Yuena memilih waktu terbaik untuk melaksanakan rencananya. Justru saat dunia umat manusia berada pada titik terlemahnya. Di belakangnya, jumlah pembangkit tenaga peringkat limit Douluo ke atas berjumlah lebih dari 10. Ada juga Daming dan Erming yang peringkatnya melampaui limit Douluo biasa. Menyerah sekarang, Wulin. Anda tidak memiliki kesempatan melawan kami. Tatanan dunia ini harus dipulihkan, kata Daming dengan suara yang dalam. Tang Wulin terkekeh pahit. Ketertiban harus dipulihkan. Apakah itu akan dipulihkan sesuai dengan mentalitas jiwa binatang Anda? Apakah Anda akan memulai semuanya secara terbalik? Jika saya tidak salah, hal pertama yang akan Anda lakukan setelah menguasai seluruh bidang benua Douluo adalah menghancurkan semua perangkat jiwa dan perkembangan ilmiah, sehingga seluruh bidang akan mengalami kemunduran. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi makhluk jiwa Anda untuk mendominasi dunia. Namun, populasi umat manusia sudah sangat besar sekarang. Bisakah Anda mendominasi dunia tanpa melakukan pembunuhan? Nyatanya, saya pikir Anda bahkan dapat membunuh ilmuwan luar biasa dan manusia kuat untuk melemahkan populasi manusia. Tentu saja, Anda tidak akan menjaga kesetaraan antara jiwa binatang dan manusia yang lemah karena Anda harus mengambil peran utama. Karenanya, mudah untuk mengetahui seperti apa masa depan umat manusia kelak. Umat manusia akan menuju kepunahan seperti jiwa binatang Anda di masa lalu. Dewa binatang Ditian berkata dengan suara tegas, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Seharusnya seperti ini. Kembali ke masa itu,
saya menyaksikan hutan Great Stardow secara bertahap dihancurkan dan dihancurkan oleh umat manusia. Menurut Anda, bagaimana perasaan kami ketika begitu banyak subjek kami diburu dan ditangkap untuk eksperimen Anda? Sekarang, semuanya akan terbalik. Umat manusia membawa ini ke diri mereka sendiri. Kamu harus menelan pil pahit yang telah kamu buat sendiri. Tatapan Tangulin menjadi sedingin es. Dia tidak repot-repot memperhatikan Ditian saat dia melihat ke arah Gu Yuena dengan tatapan terbakar. Apakah ini yang Anda inginkan? Untuk memusnahkan umat manusia? Gu Yuena menatapnya dengan dingin. Berdoa, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantikanku? Solen 3 chapter 1958. Terlepas dari kemampuan Dewa Binatang, dia merasa seperti dibutakan. Dia mendengus teredam dan terpaksa berbaring di tanah karena tekanan yang sangat besar. Meski hanya bertahan sesaat, aura yang dipancarkan oleh Gu Yuena tadi benar-benar kuat. Tangulin jelas merasakan kesadaran dewa yang dipancarkan oleh Gu Yuena selama ledakan sesaat tidak lebih lemah dan bahkan mungkin melampaui Raja Petapa Abisal. Kesadaran keilahiannya lebih tinggi darinya. Gu Yuena memejamkan matanya dan berbicara perlahan dengan suara yang dalam, 5 hari, kamu hanya 5 hari. Saat mengatakan itu, cahaya perak bersinar sekali, dan dia menghilang dari pandangan. Bunga-bunga segar di tanah menjadi layu. Di langit, banyak Fenhao Douluo berbalik setelah kepergian Gu Yuena. Sejumlah kembali ke pagoda roh, sementara makhluk jiwa terbang kembali ke platform 10.000 binatang yang ditangguhkan di udara. Daming melirik Tangulin dalam-dalam sebelum dia menghela nafas dan pergi. Tangulin menatap siluet mereka yang pergi dan melihat bunga layu di bawah. Wajahnya sangat pucat sementara tinjunya terkepal erat. Dia tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Gulin, sebuah tangan besar diletakkan di bahunya. Tangulin menoleh ke samping dan menemukan bahwa itu adalah Douluo Cao Dezi tanpa hati. Ayo kembali dulu, kata Cao Dezi dengan suara yang dalam. Tangulin mengangguk. Dia berbalik dan terbang ke arah kota langit abadi dengan 4 limit Douluos yang hebat. Siluet terbang melewati mereka di sepanjang jalan. Semua siluet menuju ke arah pagoda jiwa. Mereka semua dalam keadaan pikiran yang bingung dan memiliki tatapan kosong. Kota langit abadi penuh dengan vitalitas, namun semua orang memiliki banyak pikiran saat ini. Tangulin sepertinya kembali ke dirinya yang normal. Auranya tampak sedingin es. Seorang master jiwa di bawah pengaruh yang telah ditangkap sebelumnya sekarang berdiri di hadapannya. Kilatan keemasan berkilau di mata Tangulin sementara itu. Dia merasakan perubahan pada master jiwa. Selain 4 limit Douluos yang hebat, ada 7 iblis tua bersamanya. Secara alami, 7 iblis tua tidak terinfeksi. Butuh setengah jam sebelum kilatan keemasan di mata Tangulin memudar. Bagaimana itu? Tanya Long Yewei dengan penuh semangat. Tangulin menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saya yakin ada benih yang ditanam di lautan rohnya. Benihnya sangat unik, itu benar-benar menyatu dengan lautan rohnya. Tampaknya itu adalah objek ilusi, tetapi tidak dapat disingkirkan kecuali lautan rohnya sudah mati. Namun, itu juga berarti orang tersebut sudah mati juga. Saya menduga bahwa Gu Yue menggunakan kesadaran dewa yang kuat yang dilepaskan dari inti Dewa Naga untuk memanfaatkan pengaruh benih atas lautan roh orang tersebut. Ini harus menjadi keterampilan rahasia milik klan naga. Kecuali seseorang yang kesadaran sucinya bisa melampaui inti Dewa Naga, sama sekali tidak mungkin untuk meniadakan kendali jika tidak. Setelah mendengar ini, ekspresi mereka berubah tidak menyenangkan. Dewa Naga memiliki peringkat Raja Dewa. Bahkan jika inti Dewa Naga tidak sekuat sebelumnya, itu masih alam dewa peringkat 1. Selain itu, ada kemampuan kontrol Gu Yuena. Jangankan Tangulin, bahkan jika kakeknya Tang Hao yang merupakan penguasa Plain Bangun, kesadaran dewa kakeknya belum tentu menyaingi inti Dewa Naga. Tangulin memiliki ekspresi serius. Dia melipat tangannya. Sebuah pancaran bisa terlihat samar-samar di matanya. Dilihat dari situasi saat ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Tiba-tiba, komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Dia melihat sekilas ke layar. Tangulin tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam. Dia menanggapi komunikator dan mendengar suara cemas di ujung komunikator. Gulin, bagaimana kabarmu? Situasinya semakin tidak terkendali di sini. Banyak saluran media memutar rekaman satelit dari lamaran pernikahan Anda sebelumnya. Akibatnya, kami tidak dapat lagi menyembunyikan acara ini dari publik. Orang yang memanggilnya tepatnya adalah pembicara Molan. Sudah cukup lama sejak Tangulin mendengarnya berbicara dengan nada bersemangat.
Molan masih bisa tetap tenang meski dihadapkan pada Abyssal Plane di masa lalu. Dia telah mempersatukan orang-orang dan mendukung mereka di garis depan. Meskipun Tang Wulin sadar bahwa situasinya tidak terlihat baik secara pasti, dia tidak mengharapkan akibatnya begitu cepat. "Kakak, bagaimana situasinya sekarang?" tanya Tang Wulin dengan suara yang dalam. Molan sepertinya sudah tenang kembali. Situasinya sangat buruk. Penduduknya dalam kondisi rapuh akibat kejadian Abyssal Plane baru-baru ini. Karena kejadian yang tiba-tiba dari situasi ini, emosi mereka mengalami pukulan yang menghancurkan. Banyak perwira tinggi di Angkatan Darat berhenti dari jabatan mereka tanpa alasan. Sangat jelas terlihat bahwa mereka berada di bawah pengaruh eksternal. Mereka semua menuju ke markas Spirit Pagoda. Karenanya, tentara dibiarkan tanpa seorang pemimpin. Saya pikir bahkan Skycrosser dulu juga sedang terpengaruh. Belum semua orang mengetahui kejadian ini, meskipun ini menyebar dengan cepat ke seluruh benua karena kami tidak dapat menahan penyebaran informasi lagi. Ketakutan menyebar di antara penduduk. Langkah-langkah keselamatan dan pertahanan yang dipasang di banyak kota juga terpengaruh. Situasinya menjadi tidak terkendali. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu situasinya buruk, namun dia tidak menyangka akan seburuk ini. Molan menghela nafas. Jika musibah Abyssal Plane itu karena faktor eksternal, bencana yang ada di hadapan kita sekarang ini pasti salah kita sendiri. Kami menghancurkan dunia, jadi dunia melawan. Hanya saja kami tidak menyangka hal itu terjadi begitu cepat. Saudaraku, kamu harus tenang. Anda adalah satu-satunya harapan umat manusia sekarang. Sedikit kekecewaan melintas di mata Tang Wulin. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia tetap tenang dengan usaha keras karena dia telah mengalami banyak cobaan dan kesulitan. Sister Molan, cobalah yang terbaik untuk mengendalikan pasukan. Toh, ada sejumlah perwira militer yang masih berpikiran jernih. Mulailah dengan perwira militer berpangkat lebih rendah dan berlakukan darurat militer atas kota-kota yang menimbulkan kerusuhan secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan kekacauan berkuasa. Gu Yue memberiku waktu 5 hari. Saya harap Anda dapat menangani situasi ini selama 5 hari ke depan. Mengenai bagaimana kita dapat mengatasi situasi ini, saya akan melakukan semua dengan kekuatan saya. Molan tahu bahwa Tang Wulin belum menemukan ide yang lebih baik saat ini. Baiklah, Wulin, saya akan melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosi orang-orang. Namun, saya akan mengumumkan kepada publik bahwa Anda memiliki cara untuk menyelamatkan hari ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu beritahu aku. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa. Aku akan segera menemuimu secepat mungkin, setelah aku selesai menangani urusan di sini. Jika tidak ada alternatif lain, saya akan mewakili umat manusia untuk bernegosiasi dengan mereka. Lagi pula, kurasa mereka tidak berencana untuk menghancurkan seluruh benua Douluo seperti Abyssal Plane. Tang Wulin mengangguk. Alasan mengapa Gu Yuena memberinya waktu sebenarnya untuk mencari kompromi. Pendapat Molan sangat tepat. Solbis tidak mencoba untuk menghancurkan seluruh benua Douluo, tetapi untuk mengambil peran utama di benua Douluo. Dibandingkan invasi Abyssal Plane, situasi saat ini lebih optimis. Solen 3 Chapter 1959. Tang Wulin tidak bisa menahan gemetar hebat setelah mendengar kata-kata, bunuh dia. Bunuh Gu Yuena. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini adalah dengan membunuhnya. Selain apakah mereka mampu mengalahkannya, bagaimana Tang Wulin bisa menerima gagasan untuk menggunakan kata, bunuh pada wanita yang sangat dia cintai sepanjang hidupnya. Semua orang terdiam, tidak ada yang bisa membantunya membuat keputusan saat ini. Namun, seperti yang disebutkan Molan, sebagai dewa sejati, dia adalah satu-satunya harapan seluruh benua Douluo. Di kota Mingdu, ketakutan menyebar ke jalanan. Situasinya seperti yang diprediksi Molan. Ada pepatah mengatakan bahwa kabar buruk datang dengan cepat sementara kabar baik datang kemudian. Berita tentang sejumlah besar makhluk jiwa yang muncul dan merebut kendali Master Jiwa untuk membalas dendam pada umat manusia telah menyebar ke seluruh benua dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, hiruk-pikuk suara mengutuk semua Master Jiwa. Seandainya para Master Jiwa tidak berburu monster jiwa, apakah masalah ini akan muncul? Apapun masalahnya, pernyataan ini tidak bisa dibenarkan. Siapa yang bisa memutuskan kesalahan siapa dalam masalah ini? Apakah masih penting lagi pada saat itu? Lebih penting lagi, haluan apa yang akan diambil umat manusia sehubungan dengan balas dendam jiwa binatang buas? Molan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pemimpin yang luar biasa.
Setelah mengakhiri panggilan ke Tang Wulin, dia langsung sibuk. Dia menuju ke Korps Tentara Pusat secara pribadi dan mengambil peran utama Korps Tentara Pusat terlebih dahulu. Lebih dari setengah perwira militer di Korps Angkatan Darat Pusat telah menghilang. Tidak ada keraguan bahwa mereka sudah menuju ke Pagoda Roh. Meski begitu, masih ada beberapa perwira militer yang tersisa. Karena kerugian besar dari 3 armada besar, kekuatan paling kuat yang tersisa di Legiun Umat Manusia adalah Korps Tentara Pusat. Molan memobilisasi Korps Tentara Pusat dan mengerahkan mereka ke kota Shrek dengan menggunakan moda transportasi tercepat, kereta jiwa. Dia memerintahkan mereka untuk mencapai kota Shrek dalam 5 hari. Untungnya, perwira militer yang pergi itu tidak berhasil melakukan tindakan merusak sebelum mereka pergi. Setelah kerja keras dan usaha selama 2 hari, situasi di pihak militer akhirnya stabil. Tatanan kota diawetkan dengan usaha keras. Bisa dikatakan, bayangan besar masih mengintai dan menyelimuti seluruh benua. Semakin banyak master jiwa berkumpul di sekitar markas Pagoda Roh, berjumlah ratusan, jika tidak lebih dari 1000. Hanya dalam 2 hari yang singkat, lebih dari 2000 master jiwa dengan basis kultivasi yang signifikan telah berkumpul di sana. Bagian yang paling menakutkan dari situasi ini adalah bahwa hampir semua Feng Hao Douluo dari War God Hall termasuk Skycrosser Douluo telah tiba di Pagoda Roh dan menjadi bagian dari kekuatan makhluk jiwa. Yang mulia, mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Tang Wulin dan yang lainnya sekaligus? Ditian berusaha meredam sikapnya sebanyak mungkin untuk mencegah memicu kemarahan Bu Yuena sekali lagi. Tidak ada yang melihat Bu Yuena setelah hari itu. Dia telah kembali ke Pagoda Jiwa dan mengurung diri di kamarnya. Tidak ada keraguan bahwa Bis sangat puas dengan operasi kali ini. Itu adalah hasil yang membutuhkan persiapan bertahun-tahun. Bisa dikatakan bahwa operasi tersebut sangat mengejutkan seluruh benua. Dalam 2 hari yang singkat, sudah ada sejumlah besar master jiwa di bawah kendali mereka berkumpul di sekitar Pagoda Roh. Guru jiwa ini patuh dan patuh. Mereka menjadi bagian dari makhluk jiwa karena efek kontrol yang luar biasa dari inti Dewa Naga Gu Yuena. Aneh bahwa Gu Yuena tidak menunjukkan fluktuasi emosional apapun atas permintaan Ditian. Sepertinya seluruh orangnya sudah jauh lebih tenang setelah 2 hari. Emosinya telah kembali normal juga. Rasanya seperti peristiwa besar yang membuat seluruh benua menggigil ketakutan belum terjadi. Izinkan saya menanyakan ini, Ditian. Apa hasil akhir yang Anda harapkan? Tanya Gu Yuena acuh tak acuh. Ditian tertegun sejenak, kemudian, dia berkata tanpa ragu sedikit pun, saya ingin kembali ke zaman kuno, tentunya. Saya ingin kembali ke waktu ketika kita mengendalikan seluruh benua. Makhluk jiwa kita adalah pemimpin utama di benua Douluo. Di bawah kendali Anda, benua Douluo pasti akan kembali ke periode kemakmuran seperti zaman kuno selama pemerintahan monster jiwa kita. Gu Yuena menghela nafas pelan. Ada sedikit kekecewaan dalam tatapannya. Benarkah itu yang kamu inginkan? Ditian tercengang dengan pertanyaannya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba merasa lebih tenang. Dia telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun di dunia ini. Meskipun dia tidak benar-benar hidup selama 800.000 tahun, basis kultivasinya telah mencapai tingkat itu dan dia pasti makhluk paling cerdas di dunia makhluk jiwa. Jadi, apa maksudmu? Kau khawatir tentang penguasa Plain dan kebangkitan pohon abadi kuno? Ditian segera menyadari inti dari pertanyaannya. Namun demikian, Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Ketika saya pertama kali terbangun dari tidur nyenyak di tahun-tahun itu, saya memiliki ideologi yang sama dengan Anda. Saya ingin mengintegrasikan diri saya ke dalam masyarakat manusia dan belajar tentang mereka sehingga pada akhirnya saya bisa memusnahkan mereka dan membawa kemuliaan kembali ke jiwa binatang kita. Kami juga terus bekerja keras untuk mencapai tujuan itu selama bertahun-tahun. Namun, saya mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang klan umat manusia saat saya belajar lebih banyak tentang mereka. Terus terang, manusia memiliki kebiasaan buruk yang mengakar. Mereka tamak, egois dan tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk motif egois mereka sendiri. Bahkan, mereka berusaha merusak habitat kita. Namun, kita juga harus mengakui bahwa umat manusia memiliki kekuatannya juga. Jika tidak, mereka tidak akan bisa berkembang ke sisik saat ini. Bahkan alam dewa dipimpin oleh manusia. Tidak peduli di planet mana alam dewa diciptakan, umat manusia tetaplah klan terkuat pada akhirnya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Ditian juga terlihat sedang merenung. Jika ini masa lalu, Ditian pasti akan menyalahkan ini pada hubungan antara Gu Yuena dan Tang Wulin secara tidak sadar.
Namun, mereka telah mengobarkan perang sisik penuh melawan umat manusia. Faktanya, Gu Yuena bahkan tidak keberatan memutuskan hubungan dengan Tang Wulin. Karena itu, pernyataannya tidak diragukan lagi adalah suara hati nurani yang layak untuk direnungkan. Umat manusia memiliki kekuatannya juga, yang dapat dilihat khususnya pada beberapa manusia yang luar biasa. Mereka cerdas, gigih, jujur, baik hati, gigih, dan yang lebih penting, mereka memiliki kekuatan kreatif yang tidak kita miliki. Kekuatan kreatif. Ditian memandang ke arahnya dengan sedikit keheranan. Gu Yuena mengangguk. Tepat sekali. Kekuatan kreativitas. Pikirkan tentang ini. Berapa tahun kita telah mendominasi seluruh benua sebelum umat manusia? Berapa banyak perangkat jiwa yang telah kami kembangkan? Jika Anda berpikir dari sudut pandang yang lebih ekstrim, saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk menghancurkan planet jika kita mau. Kami bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Solen 3 Chapter 1960. Chapter 1960 Evolusi Planet. Memang benar bahwa umat manusia terus-menerus menghancurkan dunia ini, namun demikian pula, manusia juga menggunakan kekuatan kreatif mereka untuk meningkatkan kecerdasan mereka yang menghasilkan kebutuhan akan lebih banyak sumber daya. Mereka terus maju dan mengandalkan kekuatan kreatif mereka untuk meninggalkan kita. Ini membuat kami tidak mampu bersaing melawan mereka dan mundur dari panggung secara bertahap. Alasan terpenting dari kepunahan kami makhluk jiwa adalah karena kami jauh lebih kuat dari manusia. Akibatnya, kita harus menghadapi makna keberadaan manusia dan tidak hanya sekedar mencoba memusnahkan mereka. Ditian samar-samar mengerti. Dia bertanya lebih dekat, jadi apa yang harus kita lakukan? Gu Yuena tidak menjawab pertanyaannya secara langsung tetapi terus berbicara, saya telah merenungkan dengan cermat dari sudut pandang lain. Saat kami bertarung melawan Abyssal Plane di masa lalu, saya menyalurkan energi abisal dalam jumlah besar yang ditelan oleh tombak naga perak ke platform 10.000 binatang sehingga dunia miniatur bisa sepenuhnya stabil. Sebagai inti dari yayasan kami, saya yakin Anda dapat melihat evolusi dari 10,000 Beast Platform. Inti dari platform 10.000 binatang ini adalah inti Dewa Naga. Dengan infus energi dalam jumlah besar, itu telah berubah menjadi ruang hidup terbaik bagi kita sekarang. Lalu, tahukah Anda berapa banyak energi abisal yang telah saya konsumsi? Ditian menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dalam pandangannya, platform 10.000 binatang telah dinaikkan setidaknya 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Memang, itu 10 kali lebih stabil dari sebelumnya, memungkinkannya menampung lebih banyak monster jiwa. Gu Yuena berkata, menurutku sekitar 1/100. Ditian terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa? Hanya 1/100, tapi Anda melahap Raja Roh yang menduduki peringkat kedua di bidang abisal dan begitu banyak pembangkit tenaga Raja dan Raja. Bagaimana mungkin hanya berjumlah 1/100? Gu Yuena mencibir. Menurutmu siapa Abyssal Sage King itu? Sebagai penguasa bidang abisal, dia adalah inti dari segala sesuatu yang ada di abisal. Apalagi, itu adalah plane yang tidak bisa diukur dengan satuan biasa. Meski begitu, bukan berarti setiap pemimpin dari 108 level abisal memiliki 10 hingga 20% energi abisal. Sebagian besar energi berasal dari bidang abisal itu sendiri. Abyssal Sage King hanya pemimpinnya dan bukan planenya. Apakah pohon kehidupan kuno tidak perlu mencerna kekuatan hidup dalam tidur nyenyak meskipun menjadi inti kehidupan benua Douluo? Ini adalah konsumsi satu bidang oleh lainnya. Dilihat dari pangkatnya, Abyssal Plane tersebut bahkan telah melampaui plane benua Douluo. Saya tidak bisa drawingkannya sebagai ular yang melahap gajah. Ini mirip dengan harimau yang melahap singa. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk dicerna dan diserap. Di sisi lain, itu pasti akan menghasilkan evolusi bidang benua Douluo segera setelahnya. Saya yakin Anda pasti sudah merasakannya. Sebagai Fenhao Douluo yang berdiri di puncak plane ini, Anda seharusnya sudah mengetahuinya, bukan? Gu Yuena bertanya pada Ditian. Ditian ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Ya, akhir-akhir ini terasa sedikit berbeda. Basis kultivasi saya yang telah mengeras selama bertahun-tahun sebenarnya menggeliat dengan gelisah dengan cara yang sepertinya ingin menembus ke peringkat yang lebih tinggi. Meskipun hanya perasaan yang samar, saya benar-benar dapat merasakannya. Gu Yuena mengangguk dan berkata, ini karena evolusi plane. Jika seseorang menilai itu menggunakan pangkat master jiwa umat manusia, peringkat 99 adalah penghambat peringkat batas dan mencapai peringkat 100 memungkinkan seseorang untuk mencapai alam dewa.
Kemudian, peringkat 100 tidak lagi menjadi langit-langit setelah evolusi plane, dan manusia dapat mencapai peringkat yang lebih tinggi. Setelah mencapai keadaan seperti itu, dunia benua Douluo tidak lagi hanya menjadi dunia umat manusia. Itu akan menjadi dewa dan bahkan dekat dengan alam dewa itu sendiri. Bahkan alam dewa dengan peringkat yang lebih rendah tidak lagi dianggap sebagai planet dasar lagi. Seluruh tubuh Ditian bergetar sekali. Apakah ini jalur evolusi planet ini? Gu Yuena berkata, itu benar. Ini pasti akan terjadi. Selain itu, saya belum bisa memperkirakan tujuan akhir evolusi plane. Mungkin peringkat 105, peringkat 110 atau bahkan lebih tinggi. Kita harus melihat sejauh mana evolusi seluruh plane. Anda akan menjadi penerima manfaat sebagai penghuni planet ini. Dengan kata lain, peringkat dewa yang Anda impikan di masa lalu, Anda mungkin dapat mencapai terobosan di benua Douluo tidak lama kemudian tanpa membutuhkan alam ilahi. Ditian menarik napas dingin. Jadi maksudmu? Gu Yuena menghela nafas pelan. Anda menanyakan keprihatinan saya sebelumnya. Saya khawatir bahwa saya bukan penguasa sejati plane ini. Saya memiliki inti Dewa Naga, tetapi itu belum lengkap. Saya mungkin belum tentu dapat memobilisasi inti Dewa Naga bahkan setelah penguasa plane bangkit dan berevolusi di plane ini. Saya khawatir alam dewa asli dari benua Douluo dapat kembali kapan saja. Saya yakin Anda mendengar kata-kata Tang San beberapa hari yang lalu. Saya sangat dekat dengan mereka. Sebagai Raja Dewa, dia membuat pernyataan dengan cara yang ditentukan. Keyakinannya adalah kekuatan yang sangat menakutkan bahkan di alam semesta. Anda juga menyaksikan kemampuan Tang San. Kesampingkan kemampuan bertarungnya, rencana 10.000 tahunnya untuk melawan Abyssal Plane, dapatkah Anda dan saya melakukannya? Sebagai pemimpin dari Dewa Raja, dia memiliki kendali atas seluruh alam ilahi. Jangankan aku, bahkan mungkin Dewa Naga yang terlahir kembali tidak mampu menyaingi dia. Jika kita ingin menghancurkan seluruh dunia manusia, apa yang akan terjadi ketika alam dewa kembali suatu hari nanti? Ditian menggigil ketakutan. Dia hanya mempertimbangkan benua Douluo sebelumnya. Seperti yang dikatakan Gu Yuena, mereka masih memiliki peluang melawan manusia dengan inti Dewa Naga, bahkan jika penguasa plane telah terbangun. Namun demikian, Ditian tidak dapat menahan perasaan lemah saat menyebutkan Dewa Raja Tang San yang sangat kuat. Gu Yuena berdiri dan berjalan ke jendela perlahan. Dia melihat ke pohon abadi kuno raksasa di kejauhan. Menurut Anda, bagaimana saya bisa meyakinkan Asuri Oxpiton dan kera raksasa Titan di masa lalu? Mereka adalah sahabat Dewa Raja Tang San. Jika saya menyebabkan kehancuran total umat manusia, apakah menurut Anda saya masih bisa meyakinkan mereka? Ditian berkata dengan cara yang eksploratif, jadi, maksudmu? Gu Yuena menghela nafas lembut. Konflik antara umat manusia dan makhluk jiwa kita tidak dapat didamaikan. Setidaknya pernah seperti itu sebelumnya. Permusuhan antara mereka dan kami terlalu dalam. Saya percaya bahwa itu sama untuk Anda dan juga jiwa binatang lainnya. Anda rela berusaha sekuat tenaga untuk kemarahan ini, namun saya tidak bisa karena saya pemimpin Anda. Saya memikul tanggung jawab untuk mewariskan garis keturunan subjek saya dari generasi ke generasi. Kami memiliki keunggulan sekarang, tetapi kami tidak dapat melanjutkan dengan pemusnahan akhir umat manusia. Ditian sedikit mengernyit. Kata-kata Gu Yuena hari ini benar-benar mengejutkannya. Kata-katanya sangat kuat karena dia mengatakannya setelah operasi berjalan lancar dan jelas memiliki keuntungan. Iya, apakah itu akan menguntungkan masa depan jiwa binatang jika mereka dibutakan oleh kemarahan dan kebencian pada saat ini? Namun demikian, seperti yang telah disebutkan Gu Yuena, konflik antara manusia dan makhluk jiwa tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah mereka bisa memaafkan dan melupakan saja? Jiwa binatang tidak akan pernah setuju dengan itu juga. Orang harus tahu bahwa makhluk jiwa yang dibangkitkan di platform 10.000 binatang semuanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap kemanusiaan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Ditian bertanya dengan sikap eksploratif. Sedikit kepahitan melintas di wajah indah Gu Yuena. Sebenarnya, saya juga tidak tahu. Kami akan menunggu dan melihat. Kami masih punya 3 hari lagi. Semuanya akan terungkap pada saat itu. Manusia itu cerdas. Mereka akan mencari cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan sebelum kita memutuskan rencana kita selanjutnya. Ditian merasa bingung, tetapi dia berpikir bahwa pernyataan Gu Yuena pasti benar juga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk makhluk jiwa yang tidak bisa mereka biarkan lewat tidak peduli biayanya.